Dajjal ini akan keluar nanti dari negeri Persia, sebuah kota dalam hadis sahih dikatakan dari wilayah namanya Yahudia. Allahu alam apakah dia dari turunan Yahudi atau bukan, tapi yang jelas Dajjal nama orang dipastikan disebutkan namanya dan cirinya. Dan dia akan diikuti dari wilayah Yahudia tadi, di wilayah Khurasan, kalau sekarang wilayah Iran, negeri Iran sekarang. Diikuti dengan 70.000 dari orang-orang Yahudi Khurasan. Dia akan keluar membuat kerusakan selama 40 hari. Kata Nabi SAW, 40 hari itu sehari seperti setahun, sehari lagi yang kedua seperti sebulan, hari yang ketiga seperti sepekan, dan sisa harinya seperti hari kalian. Ulama hadis mengatakan yang dimaksud adalah sehari pertama seperti setahun, memang setahun maksudnya. Jadi Dajjal akan buat kerusakan setahun, 2 bulan, 2 pekan. Seluruh bumi ini akan dimasuki oleh Dajjal. Tidak tertinggal satu lorong, gang, jangankan kota atau desa, kecuali Dajjal akan masuk ke dalamnya, kecuali Madinah dan Mekah. Tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, karena di setiap pintu gerbang Mekah dan Madinah malaikat menghenuskan pedangnya dan menghalau Dajjal sehingga Dajjal tidak bisa masuk. Mungkin Bapak Ibu tanya, bagaimana bisa orang mau mengikuti dia? Karena dia diberikan kelebihan sama Allah SWT. Dalam hadis sahih juga disebutkan kalau dia masuk ke dalam sebuah tempat, lokasi, wilayah, dan dia mengaku sebagai Tuhan, orang-orang ikutin, maka wilayahnya jadi subur, peternakannya jadi banyak, hujan turun dari langit, tanaman-tanaman mereka jadi subur. Memang fitnah. Allah turunkan tanda-tanda hari kiamat. Kalau wilayah itu tidak beriman kepada dia sebagai Tuhan, maka jadi kering, tandus. Cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri-ciri Dajjal disebutkan dalam banyak hadis yang sahih adalah mata kanannya yang paling pertama rusak seperti anggur kering. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, ketahuilah Dajjal buta mata kanannya dan Tuhan kalian tidak buta, karena dia akan mengaku sebagai Tuhan. Kemudian dia orangnya memiliki kulit yang kehitam-hitaman serta memiliki dahi yang lebar. Setiap orang beriman bisa membaca di dahinya tertulis 3 huruf, kafara. Semua orang yang ngerti tulisan Arab, tidak ngerti tulisan Arab akan bisa tahu dan baca itu. Rambutnya keriting dan orangnya tinggi besar. Dia akan mengaku sebagai Tuhan, dan Dajjal akan diikuti kata Nabi SAW dengan pohon, dengan gunung, bergunung-gunung makanan. Allahu a'lam maksudnya bergunung-gunung ini seperti apa, tapi Dajjal kemungkinan besar memiliki banyak sekali persiapan yang dia akan berikan kepada wilayah-wilayah yang beriman kepadanya. Kata Nabi SAW, kalau kalian ditangkap oleh Dajjal, hadis segini, kalau kalian dengarkan Dajjal, carilah tempat yang jauh dan jangan seseorang di antara kalian berkata, imanku kuat, aku akan menghadapinya. Karena bisa saja dia mengatakan itu, ternyata pada saat ketemu dia jadi pengikutnya. Tapi kalau kalian bertemu, kokohkanlah pendirian kalian dan yakinlah Dajjal di tangan kanannya ada api dan di tangan kirinya ada lautan. Kalau kalian tertangkap, maka pilihlah yang di tangan kanannya yang api dan ucapkanlah bismillah. Pada saat kalian pun harus dilemparkan ke api itu, ketahuilah api tersebut adalah lautan yang dingin. Terbalik, air yang dingin di tangan kirinya sebenarnya itu adalah api neraka yang panas. Dajjal terus aja banyak pengikutnya, akan diekspos seperti kita tahu sekarang. Luar biasa bagaimana media dalam sekejap saja sudah bisa tersebar di sana sini beritanya. Kata sebagian ulama yang menanggapi fasilitas media kita di zaman sekarang mengatakan kemungkinan besar memang Dajjal ini akan terekspos sangat cepat karena adanya media kayak kita sekarang. Cepatnya dia keliling muka bumi ini setahun, 2 bulan, 2 pekan sudah semua bumi ini dilingkari, didatangin, karena memang sekarang fasilitas pesawat ada, transportasi mudah, dan memang ada salah satu hadis yang dihasankan oleh para ulama. Salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah adanya besi yang berterbangan yang menjadi tunggangan manusia. Sekarang ada pesawat, ada kereta api, ada mobil. Nah, itu ada hadisnya. Maksud tanda-tanda hari kiamat. Dajjal nanti akan masuk ke Mekah dan Madinah, akan tiba di Mekah dan Madinah, tapi yang dibahas dalam hadis adalah di kota Madinah. Dia mau masuk tapi tidak bisa dihalang, maka dia naik ke atas sebuah gunung yang tinggi bersama pengikutnya, lalu dia berkata kepada para pengikutnya, apakah kalian lihat istana yang putih itu? Maksudnya melihat ke Masjid Nabawi. Lalu berkata para pengikutnya, iya tentu saja. Lalu berkatalah Dajjal, itu adalah istananya Muhammad, tidak bisa dia masuk ke dalam, dia hanya batas wilayah haram di luar kota Madinah. Maka kata Nabi SAW, Dajjal pun menepukkan telapak kakinya ke bumi di luar kota Madinah, maka terjadilah gempa di kota Madinah, dan keluar dengan gempaan tersebut semua orang yang munafik, karena orang kafir nggak ada di Madinah. Semua orang yang di dalam hatinya ada sifat kemunafikan keluar dan jadi pengikutnya Dajjal karena goncangan itu, dan tertinggallah di kota Madinah orang yang hatinya bersih imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.